ini langsung dari almarhum Dr. Lutfi Fatullah. Ini di Kuningan ada namanya lembaga Darul Hadis Al-Mughni. Kalau orang Betawi tahu dulu ada namanya Guru Mughni. Ya, ulama besar sekelas dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i di masa itu. Ya, ini punya anak keturunan, nah salah satunya ini beliau. Ini beliau baru 2-3 tahun meninggal, ya, dan pernah menceritakan bahwa di Damaskus ada orang kaya raya luar biasa. Saking kayanya dia beli tanah, bangunkan masjid, semua biayanya, dan dia nggak ada yang lain, dan nggak dibolehkan yang lain. Dari mulai peletakan batu pertama sampai jadi operasionalnya setiap hari, itu yang cover adalah orangnya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sakit komplikasi, berobat ke Australia. Selesai dicek, kata dokternya apa, Bapak Ibu? Ini Anda harus dioperasi. Tapi karena penyakitnya cukup parah, kami tidak bisa memastikan apakah setelah dioperasi pun akan sembuh atau tambah parah. Silahkan ada waktu 1 pekan, kembali ke negara Anda, diskusikan, musyawarahkan. Jika memang nanti mau dioperasi, ya sudah itu pilihannya, tapi tidak ada jaminan akan apa? Sembuh. Ya Allah, kira-kira Bapak Ibu kalau seperti itu kita deg-degan apa enggak? Stres apa enggak? Orang mau dioperasi aja kan tegang, ya. Ini bayangin, akhirnya pulang, Masya Allah. Allah takdirkan dia naik mobil lewat depan orang jualan daging. Mohon maaf, ini di Arab, negara-negara Arab yang namanya daging, orang kalau mau beli sapi kepalanya nggak diambil, kakinya nggak diambil. Kalau orang kita sudah nggak diambil. Bahkan ada kampung kasihan kucing itu kurus, karena apa? Tulang itu benar-benar tulang. Ya, sampai kucing nggak kebagian. Kalau negara Arab jeroan nggak diambil, nggak, mereka ambil. Ya, yaitu biasanya orang yang fuqara masakin. Nah, samping toko-toko itu mereka yang mengutin. Ya. Ini lihat ada orang yang seperti itu mengutin sisa-sisa daging tetelan kalau kita mungkin, ya. Subhanallah, orang ini tersentuh hatinya karena dia kaya raya. Akhirnya apa? Turun dari mobilnya tanpa kepikiran apa-apa. Kemudian bilang kepada yang punya toko ini daging, apa katanya? Tolong saya bayarkan untuk 1 tahun orang ini tiap hari ngambilin, kasih 1 kilo daging. Saya bayar dibuka untuk 1 tahun. Masya Allah. Jalan pulang, nggak ingat apa-apa. Begitu pulang ke Australia, sebelum dioperasi kan dicek dulu, biar ketahuan before after, ya kan? Nah, di ronsen biasanya, subhanallah, begitu dicek, dokternya terkaget-kaget, penyakitnya 0 sama sekali nggak. Sampai kata dokter, Bapak ini selama di Damaskus, di Suriah ngapain aja? Kok bisa penyakit yang begitu parah sampai apa? Gila. Ternyata yang beliau rasakan mungkin salah satunya karena sedekah. Dan orang miskin yang mendoakan itu sebagai antara doa yang makbul. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus di bulan Ramadan, saya mengajak yang sudah rutin tiap hari sedekah, lanjutkan, istiqomahkan, bahkan sampai seterusnya. Yang belum, mulai. Ya, harus ingat Bapak Ibu, yang namanya kematian rumusnya nomor cabut, bukan nomor urut. Ya, kalau nomor urut gampang, buka KTP-nya siapa yang paling tua, ini dan dia besok. Ya kan? Tapi kematian nomor apa? Cabut. Boleh jadi yang lagi muda, seger-seger, bahkan belum ada ubannya sedikit pun, itu yang dipanggil duluan oleh Allah. Boleh jadi ada orang nggak pernah sakit, nggak ada tanda apa-apa, tiba-tiba justru malah yang duluan dipanggil oleh siapa? Oleh Allah. Boleh jadi Bapak Ibu, ini Ramadan terakhir yang Allah tawarkan kepada kita. Ayo, apalagi yang Allah titipkan hartanya banyak, sisihkan sebagian. Allah nggak minta berapa persen pun, apalagi yang kesadaran kita, kedermawanan kita, Allah sangat-sangat akan mengganti kita pahalanya di dunia wal akhirah, di dunia sampai nanti ke akhirat. Mudah-mudahan ini sedikit ceramah tarawih, kultum tarawih pada malam hari ini mengingatkan saya secara pribadi untuk rajin-rajin, khususnya sedekah selain ibadah-ibadah yang lain. Dan mudah-mudahan sekali lagi yang sudah sedekah Allah terima, Allah jadikan ladang pahala dan bisa memberikan keberkahan dunia sampai nanti di
akhirat. Yang belum, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, sehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang paling penting selalu mudah-mudahan kita istiqomah sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.